Di sebuah kota kecil, seorang pria sederhana berjalan tanpa ada yang mengenalnya. Orang-orang menertawakannya, meremehkannya, bahkan mengusirnya. Mereka tidak pernah tahu. Pria itu sebenarnya adalah pewaris kerajaan bisnis terbesar di negeri ini. Inilah kisah tentang seseorang yang memilih hidup sebagai orang biasa, bukan karena ia jatuh, tapi karena ia ingin tahu siapa yang benar-benar melihatnya sebagai manusia. Dan ketika semua pintu tertutup, dunia justru bersiap menyaksikan kejutan terbesar. Inilah kisah orang kaya yang diremehkan. Siapkan waktu kamu, karena cerita ini bukan sekadar tentang harta. Ini tentang harga diri, penghinaan, dan balasan yang tidak pernah mereka duga. Selamat datang di cerita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita mulai. Di sebuah kota kecil, seorang pria sederhana berjalan tanpa ada yang mengenalnya. Orang-orang menertawakannya, meremehkannya, bahkan mengusirnya. Mereka tidak pernah tahu. Pria itu sebenarnya adalah pewaris kerajaan bisnis terbesar di negeri ini. Inilah kisah tentang seseorang yang memilih hidup sebagai orang biasa, bukan karena ia jatuh, tapi karena ia ingin tahu siapa yang benar-benar melihatnya sebagai manusia. Dan ketika semua pintu tertutup, dunia justru bersiap menyaksikan kejutan terbesar. Inilah kisah orang kaya yang diremehkan. Siapkan waktu kamu, karena cerita ini bukan sekadar tentang harta. Ini tentang harga diri, penghinaan, dan balasan yang tidak pernah mereka duga. Selamat datang di cerita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita mulai. Diamnya bukan berarti tak mampu. Angin pagi kota Seruni selalu membawa bau roti hangat dari toko kecil di ujung jalan. Di antara bangunan tua dan kios-kios sempit, seorang pria bernama Arga Prasetya melangkah pelan sambil menggenggam secangkir kopi hitam yang baru dibeli. Pakaiannya sederhana, kemeja kusam, celana hitam yang sudah memudar, dan tas ransel yang tampak biasa saja. Tak ada satupun yang menduga siapa sebenarnya pria itu. Padahal, jauh dari pandangan orang-orang yang hanya menilai lewat mata, Arga adalah pemilik 3 perusahaan, jaringan properti di beberapa kota, dan pewaris tunggal keluarga besar Prasetya, nama yang sangat dihormati di kalangan bisnis nasional. Namun hidup mengajarkannya satu hal, semakin tinggi seseorang, semakin sepi langkahnya. 2 tahun lalu, ayahnya meninggal mendadak. Warisan besar yang ditinggalkan tidak diiringi kehangatan. Keluarga jauh mulai menunjukkan wajah asli, serakah, iri, berebut bagian, bahkan menuduh Arga mengubah surat wasiat. Ia pergi meninggalkan Jakarta, menanggalkan nama besar, dan memilih hidup dengan identitas yang tidak dikenal siapapun. Di kota kecil inilah ia menemukan napas baru. Namun hari itu adalah titik awal dari kisah yang tak pernah ia rencanakan. Diremehkan di tempat baru. Arga melamar pekerjaan sebagai pegawai biasa di sebuah minimarket kecil milik seorang pria bernama Daniel. Ia tidak butuh uang, tetapi ia butuh kembali merasakan hidup sebagai manusia, bukan pewaris kekayaan. Saat wawancara, Daniel menatap Arga dengan sinis. "Pengalaman kamu apa?" "Pernah kerja di bagian operasional," jawab Arga tenang. "Di mana?" "Perusahaan keluarga." Daniel tertawa kecil. "Kalau kamu hebat, kenapa melamar kerja di minimarket kecil? Jangan bohong hanya supaya diterima." Arga hanya tersenyum. Ia diterima, tapi bukan karena kemampuan, melainkan karena toko kekurangan pegawai. Dari hari pertama bekerja, rekan-rekannya memandang rendah. Terutama Raka, pegawai paling senior, yang merasa ia paling berkuasa setelah pemilik toko. "Hei, orang baru," seru Raka sambil melemparkan kardus. "Bersihin gudang. Di sini, yang baru kerja tidak boleh banyak gaya." Arga tidak marah. Ia melakukan tugas tanpa mengeluh. Namun satu hal yang membuatnya selalu tersenyum adalah seorang karyawan perempuan bernama Naila, ramah, sederhana, dan tidak pernah memandang seseorang dari tampilan luarnya. "Kamu nggak apa-apa?" tanya Naila saat melihat Arga memindahkan karung beras sendirian. "Tidak apa-apa, aku terbiasa kerja berat." Naila menghela napas. Orang-orang di sini memang suka meremehkan. Sabar ya. Untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, Arga merasa dihargai bukan karena harta. Penghinaan demi penghinaan. Hari-hari berlalu, Arga bekerja lebih keras dari siapapun. Ia datang paling pagi, pulang paling malam, tetapi tetap menjadi bahan ejekan.
Raka sering berkata di depan pelanggan. Jangan harap pelayanan bagus dari dia. Tampangnya aja sudah menunjukkan kualitasnya. Pelanggan menertawakan Arga tanpa tahu siapa yang sebenarnya sedang mereka hina. Suatu malam, setelah toko tutup, Arga dipanggil Daniel. Saya dengar kamu usul soal sistem stok barang, ya? Iya, Pak, supaya kerugian berkurang. Daniel menatap tajam. Kamu pikir kamu siapa? Ini toko saya. Kamu hanya pegawai baru, jangan sok pintar. Arga mengangguk pelan. Maaf, Pak, saya hanya ingin membantu. Daniel berdiri, menunjuk pintu. Kalau kamu tidak cocok, kamu bisa keluar besok. Arga keluar dengan kepala tertunduk. Namun bukan karena sedih, melainkan karena ia tahu dunia ini selalu menghakimi tanpa bertanya. Masa lalu yang terungkap. Suatu sore, hujan turun deras. Atap toko bocor dan air menggenang. Raka hanya duduk bermain ponsel. Daniel panik, barang-barang mulai rusak. Arga spontan mengambil langkah cepat. Ia memindahkan stok, mengatur jalur air, bahkan memanggil tukang yang kebetulan lewat. Naila membantu sambil kagum. Kamu seperti sudah biasa menangani perusahaan besar. Arga tersenyum pendek. Dulu aku sering menangani situasi darurat. Malam itu, berita tentang hujan deras muncul di TV kafe sebelah. Di layar terpampang nama keluarga Prasetya, perusahaan yang menyumbang bantuan untuk banjir di Jakarta. Daniel melihat, lalu terkejut. Kamu mirip banget sama anak pemilik perusahaan itu. Arga diam. Mungkin hanya mirip, jawabnya pelan. Tapi sejak hari itu, Daniel makin curiga, dan rasa tidak sukanya makin besar. Dipermalukan di depan umum. Suatu hari, toko mengadakan rapat. Daniel menuduh Arga menghilangkan uang kas. Semua mata memandang penuh kecurigaan. Saya yakin dia pelakunya, kata Raka lantang. Orang baru, tampang pas-pasan, pasti otaknya juga begitu. Arga terdiam. Naila mencoba membela. Pak, jangan menuduh tanpa bukti, Daniel membentak, kamu diam. Jangan sok pintar. Arga menghela napas dan berkata pelan. Kalau saya salah, saya siap keluar. Tapi periksa CCTV terlebih dahulu. Setelah dicek, ternyata Raka yang mengambil uang untuk berjudi. Semua terdiam. Raka ketakutan. Daniel malah menatap Arga dengan marah. Kamu sengaja menjebak karyawan saya. Pak, jawab Arga tenang, kebenaran tidak butuh jebakan. Namun tetap saja, Arga dipecat hari itu juga. Naila mengejar Arga di luar toko dengan mata berkaca-kaca. Kamu mau pergi kemana sekarang? Entah, jawab Arga sambil tersenyum tipis. Tapi semua baik-baik saja. Naila menunduk. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Arga menatapnya lembut. Orang yang meremehkan biasanya sedang ketakutan menghadapi kenyataan. Lalu ia pergi. Kejutan bagi kota Seruni. 2 minggu berlalu tanpa kehadiran Arga. Minimarket mulai kacau, stok tidak teratur, pelanggan komplain, dan pendapatan menurun. Suatu pagi, kabar besar muncul di koran lokal. Perusahaan Prasetya Group membuka proyek supermarket modern di kota Seruni. Daniel terkejut sampai hampir menjatuhkan kopinya. Lebih terkejut lagi ketika melihat nama. Direktur Utama, Arga Prasetya. Seluruh kota heboh. Wajah Arga terpampang di berita, seminar bisnis, dan papan iklan peresmian gedung baru yang megah. Daniel merasa lututnya lemas. Raka langsung menghilang karena malu ditertawakan warga. Naila hanya bisa menatap lembaran koran itu dengan senyum kecil, ternyata firasatnya benar sejak awal. Pertemuan yang mengubah segalanya. Hari grand opening supermarket terbesar di kota itu tiba. Ribuan orang datang, musik, lampu, dan karangan bunga memenuhi halaman. Arga muncul dengan jas hitam elegan, sikap percaya diri, namun senyumnya tetap sederhana, seperti Arga yang dulu. Daniel memaksakan diri datang, wajah pucat, tangan gemetar. Tuan Arga, saya minta maaf. Saya tidak tahu siapa Anda. Arga menatapnya tenang. Pak Daniel, Anda tidak perlu minta maaf karena tidak tahu saya kaya. Yang perlu Anda sesali adalah cara Anda memperlakukan orang yang Anda anggap kecil. Daniel terdiam, tidak bisa membalas. Arga melanjutkan. Kekayaan tidak membuat saya lebih tinggi dari siapapun. Tapi meremehkan seseorang tidak akan pernah membuat kita lebih besar. Naila melangkah maju,
menatap Arga dengan mata yang berbinar. Jadi ini alasan kamu pergi diam-diam. Arga tersenyum. Aku ingin hidup sebagai manusia biasa. Terima kasih karena kamu satu-satunya yang tidak pernah meremehkan aku. Naila tertunduk malu, tapi hatinya hangat. Akhir yang mengajar. Beberapa bulan berlalu. Supermarket Arga memberi banyak lapangan pekerjaan, terutama bagi warga kecil. Ia bahkan menawarkan Daniel kesempatan menjadi pemasok lokal, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk memberikan pelajaran. Raka bekerja sebagai buruh harian di luar kota, belajar dari pahitnya keangkuhan. Naila diterima sebagai manajer hari di perusahaan Arga, karena ia memiliki hati yang jujur dan kemampuan yang selama ini tidak pernah dihargai. Suatu sore, Arga berdiri di balkon gedung barunya, memandang matahari yang tenggelam di balik perbukitan seruni. Ayah, bisiknya, sekarang aku mengerti. Orang kaya yang paling kuat bukan yang memiliki harta terbanyak, tapi yang mampu tetap rendah hati ketika dunia meremehkannya. Ia menutup mata, merasa damai. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang terlihat besar, melainkan tentang menjadi manusia yang tetap baik ketika kita mampu membalas, tetapi memilih untuk memaafkan. Pesan moral. Orang yang terlihat kecil hari ini, bisa jadi adalah seseorang yang jauh lebih besar dari dugaan siapapun. Karena harga diri tidak pernah ditentukan oleh penampilan, pekerjaan, atau harta, melainkan oleh sikap saat diperlakukan rendah.